sebetulnya sangat mudah, eh, dan silahkan ilmunya ini dicatat atau diperhatikan baik-baik bagi Anda yang mengalaminya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan ini meskipun sudah sangat terlambat, tetapi saya tetap ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan saya selama ini. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengunjung atau salah satu subscriber channel saya ini beserta istrinya yang telah menghadiahi saya baju koko dan sarung yang saya kenakan sekarang jauh-jauh hari di awal Ramadan, sehingga saya tidak kebingungan lagi sholat Idul Fitri dan juga berlebarannya pakai baju mana, sarung mana, seperti itu. Jazakumullahu khairan katsiro. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan juga lebih banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat, di kesempatan ini saya ingin mengulas sedikit tentang bagaimana cara mengatasi was-was najis yang ada di mana-mana atau yang sudah tersebar kemana-mana. Kenapa? Karena saya memang mengetahui atau mendapatkan informasi bahwa memang banyak di antara sahabat kita yang mengalaminya. Atau bahkan mungkin Anda sendiri yang mengalami was-was seperti itu. Ya, halo, Anda yang mengalaminya bukan? Mohon maaf, bercanda. Nah, untuk mengatasinya maka sebetulnya mudah saja bagi yang memang memiliki was-was semacam ini. Dan perlu kita ketahui bahwa yang mengalami hal ini mungkin bisa dikategorikan menjadi dua kategori atau dua jenis was-was. Jadi dua jenis penderita was-was maksud saya. Jadi ada yang menderita was-was murni, seperti merasakan ketakutan, kekhawatiran bahwa pada suatu tempat atau suatu benda atau bahkan ya bisa pada dirinya sendiri atau diri orang lain. Nah, jadi memang murni was-was, jadi hanya kekhawatiran saja atau hanya ketakutan saja bahwa pada benda atau pada tempat tersebut ada najisnya. Padahal sama sekali ia tidak melihat atau tidak pernah melihat bahwa di tempat atau benda-benda yang diyakini ada najisnya tersebut ada najis atau pernah ada najis. Nah, untuk mengatasi hal yang semacam ini sebetulnya sangat mudah. Dan silahkan ilmunya ini dicatat atau diperhatikan baik-baik bagi Anda yang mengalaminya. Yakni jika tidak terbukti secara pasti atau tidak diyakini 100% ya, bukan 99%, 100%. Pada suatu tempat atau pada suatu benda ada najisnya, maka jangan dianggap najis benda atau tempat tersebut. Tetapi tetap dihukumi, tetap diyakini suci seperti asalnya. Jadi jika asalnya benda-benda atau tempat-tempatnya adalah benda atau tempat yang suci, maka tetap diyakini dan dianggap suci. Seperti itu. Nah, jadi mudah saja ya, seharusnya sudah sembuh gangguan was-wasnya dengan mengetahui ilmunya semacam ini. Mohon maaf nih, belepotan. Kemudian yang kedua adalah yang terkena gangguan was-was setan karena awalnya dia sendiri atau orang yang ada di sekitarnya memang pernah membersihkan najis tapi tidak sampai mensucikan. Jadi misalnya ada kotoran ayam lah di teras. Nah, pernah ia atau orang yang ada di sekitarnya atau di rumahnya itu membersihkan kotoran ayam tersebut, tapi tidak pernah sampai suci. Kenapa? Karena tidak benar cara mensucikannya.
seperti itu. Nah, setelah mengetahuinya, ia baru menyadari bahwa hal tersebut tidak tepat atau salah gitu ya caranya. Nah, sehingga ia menganggap, dan memang pada kenyataannya najisnya tersebut bisa tersebar kemana-mana. Nah, misalnya dengan dilapel seperti bersihnya aja, asal bersih saja. Nah, kalau tidak benar itu bisa terbawa najisnya itu dengan lapelnya kemana-mana, atau bisa terinjak dengan misalnya dengan kaki yang basah, atau bisa terbawa oleh lapel kemudian hari bekas kotorannya yang sebetulnya masih dihukumi najis hukmiyah namanya, kalau sudah tidak ada benda najisnya, itu ia terbawa kemana-mana seperti itu. Nah, sebetulnya benda yang sudah tidak ada najisnya atau hukmiyah tadi memang mudah saja untuk mensucikannya, tinggal dialiri atau di bujur air saja di atasnya. Setelah teraliri semuanya atau terkena air semuanya, maka sudah suci. Dan airnya juga itu tidak perlu sampai terbuang ke tempat pembuangan air atau ke halaman sana gitu kan, karena air bekasnya pun itu air yang suci, bukan air najis, hanya mustamal. Jadi suci tapi sudah tidak bisa dipakai untuk mensucikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi masalah mungkin karena sudah tersebar kemana-mana, jadi mungkin juga repot untuk mensucikan semua tempat yang ia anggap najis. Ya misalnya dari mulai kamar mandi, kalau dari kamar mandi ya, atau dari halaman ya dari halaman. Misalnya, atau nanti juga termasuk di dapur, termasuk juga ruang keluarga, kamar tidur, dan sebagainya. Itu apakah lantainya, dindingnya, pintunya, handle pintunya, dan sebagainya itu. Nah, kalau harus mensucikan seperti tadi mungkin repot. Nah, sebetulnya solusinya juga mudah. Yang penting kita harus mengetahui dulu untuk apa sih kita harus suci itu. Nah, kita harus suci itu sebagai salah satu syarat sahnya dari ibadah sholat dan ibadah tawaf. Untuk tawaf lah karena mungkin jarang itu, dan sesekali karena itu saat di tanah suci, maka kita anggap untuk sholat saja. Yang kita lakukan sehari-hari di rumah atau di lingkungan kita. Nah, salah satu syarat sah sholatnya itu harus suci, baik itu suci badan, suci pakaian maupun tempat. Nah, yang penting saat sholat saja, saat akan melakukan sholat dan sholatnya saja kita suci dari najis tersebut, baik badan kita, pakaian yang kita kenakan, dan juga tempat yang dipakai sholat. Nah, di luar itu boleh kita belepotan dengan najis. Nah, hanya saja mungkin pada saat kita akan membaca atau juga memegang Quran, ya usahakan kita kalau bisa setelah dari sholat kita memegang dan membacanya, supaya ya kita masih suci juga sebagai adab terhadap Al-Quran, seperti itu. Nah, mudahlah. Nah, mungkin supaya lebih mempermudah juga untuk menjaga kesucian pada saat akan sholat dan sedang sholat, maka di rumah kita usahakan kita selalu menyediakan sandal jepit khusus untuk di dalam rumah, yang bisa kita pakai ke kamar mandi untuk kita misalnya mengambil wudhu di sana, kemudian setelah wudhu kita pakai melewati lantai rumah, misalnya kalau di dalam rumah sholatnya, lewati lantai rumah yang memang ada najis hukmiyahnya tadi, kemudian dari sana jepit tadi kakinya langsung diangkat dan diinjakan ke sajadah, seperti itu. Jadi tidak menginjak lantai terlebih dahulu, jadi tetap terjaga kesuciannya. Dan sajadahnya tentu saja sajadah yang suci, dan juga pakaian yang dipakai pakaian yang suci. Dan juga jangan khawatir kalau di lantai di bawah sajadah itu ada najisnya. Tidak mengapa, yang penting sajadah yang dipakai itu bagian atasnya atau permukaannya itu suci. Itu sudah memenuhi syarat sah dari sholat, seperti itu. Dan insya Allah siapapun yang mengalami was-was semacam ini, yang merasakan ada was-was di mana-mana, fokus saja kepada hal yang tadi saya katakan, maka bisa menjalankan
kehidupannya dengan seperti orang umumnya. Jadi maksud saya ya normal-normal saja gitu, tidak merasakan ketakutan atau khawatir berlebihan bahwa najisnya itu bisa membuatnya berdosa dan sebagainya. Yang penting sekali lagi pada saat akan melakukan sholat dan sedang sholat terbebas dari najis-najis yang dikhawatirkan itu. Nah demikian. Ya, mungkin ini kurang lengkap lah ya, kurang lengkap apa yang bisa saya sampaikan sekarang, tapi mudah-mudahan menjadi jalan keluar atau setidaknya menimbulkan pertanyaan yang mungkin akan sahabat lontarkan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah seperti itu, jadi silahkan kalau ada pertanyaan, tanyakan kepada saya di kolom komentar yang tersedia, dan semoga kalau saya ada waktu dan saya bisa, insya Allah saya akan menjawabnya seperti itu ya. Nah demikian, semoga video ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan di video yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.